Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita dari kelas 12 TKJ 2. Nama saya Anis Anitasari dari 12 TKJ 2. Kami akan mempresentasikan tentang subscriber internet telepon. Konsep DSL atau Digital Subscriber Line. DSL berasal dari bahasa Inggris yaitu Digital Subscriber Line, adalah satu set teknologi yang menyediakan pengantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kilobit per second sampai 24.000 kilobyte per second tergantung dari teknologi DSL tersebut. 1. Pengertian teknologi DSL atau Digital Subscriber Line. DSL merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa, yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Teknologi DSL dapat tersedia berkat adanya sebuah perangkat bernama DSL-AM atau DSL Access Multiplexer. Perangkat inilah yang membuat media koneksi berjalan menggunakan teknologi DSL dan menjadi pusat terminasi. Yang kedua, ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda yang digunakan untuk pelayanan telepon. 3. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya sampai 1,1 MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. Yang keempat, ada mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara. Yang kelima, ada tipe-tipe DSL. Asymmetric DSL atau ADSL adalah teknologi yang memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data atau upload dan penerimaan data atau download. Keuntungan dan kerugian ADSL adalah sebagai berikut. Keuntungannya, data dapat terakses dengan cepat, mempunyai dua frekuensi, yaitu frekuensi tinggi untuk mengantar data dan frekuensi rendah untuk sound atau fax. Dan yang ketiga adalah biayanya murah. Kerugian teknologi ADSL. Teknologi ADSL memiliki keterbatasan dalam hal jarak maksimal dari kabel, yaitu 6000 feet atau 1820 meter. Apabila jarak melebihi standar ADSL, maka koneksi tidak dapat dilakukan. Namun dalam prakteknya, biasanya tidak sampai 1820 meter. Sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti noise, tip konektor, dan lain sebagainya. Lalu ada Symmetric DSL atau SDSL. SDSL merupakan koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis keduanya. SDSL sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti pengiriman email dengan attachment yang besar, melakukan upload informasi ke internet, membuat web server, FTP server, dan banyak lagi. Keuntungan dan kerugian SDSL adalah sebagai berikut. Keuntungannya, yang pertama, bandwidth yang disalurkan simetrik dalam arti kecepatan upload dan download sama sesuai paket layanan yang pelanggan pilih sebelumnya. Yang kedua, delay rendah. Yang ketiga, tidak bergantung dan tidak mengganggu saluran telepon yang ada. Yang keempat, sistem point-to-point antara ISP dengan pelanggan sehingga secara teknis bandwidth tidak terbagi. Ini juga tergantung kebijakan dari ISP-nya. Kerugiannya, yang pertama, jika tidak menggunakan sistem anti petir atau grounding yang baik, akan boros modem. Yang kedua, kabel diputus orang lain. Yang ketiga, modemnya lebih mahal dari modem ADSL. Yang keempat, LAN-nya dapat digunakan pada saluran sepanjang 10 kV.
Selanjutnya ada Symmetric High-Speed Digital Subscriber Line atau GSHDSL. Teknologi DSL yang satu ini dapat melayani penggunanya dengan fitur multi-rate atau kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi-service dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL yang lainnya, dan dapat dikuatkan sinyalnya sehingga dapat berjalan sangat jauh. GSHDSL dapat memberikan penggunanya kecepatan transfer mulai dari 192 kbps sampai dengan 2,3 mbps. Selanjutnya ada Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL. Teknologi DSL yang satu ini merupakan perpaduan fitur antara teknologi ISDN dengan DSL. Seperti halnya ISDN, IDSL menggunakan satu pair kabel untuk mentransmisikan data secara full duplex dengan kecepatan hingga 144 kbps. IDSL pada dasarnya adalah sebuah line ISDN BRI yang digunakan sebagai jalur list line. Dengan kata lain, ISDN BRI yang tidak perlu di-switch penggunaannya. Lalu ada Very High Data Rate DSL atau VDSL. VDSL dapat menghantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai dengan 52 Mbps downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga twisted. High Data Rate DSL atau HDSL. HDSL dapat beroperasi melayani penggunanya dalam jarak 3,6 km saja. 6. Kelebihan dan kekurangan DSL. A. Kelebihan DSL. 1. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 2. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 3. Keamanan data terjaga baik. B. Kekurangan DSL. 1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. 2. Adanya load calls dan breakage times. 3. Hambatan serat optik. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. A. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. B. Terdapat banyak load coil dan breakage tabs. Pada saluran telepon, informasi teknis sukar diperoleh. C. Interupsi layanan sering terjadi. D. Selalu terhubung dengan LAN sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan. B. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. 1. Pengertian ADSL Asymmetrical Digital Subscriber atau ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line atau DSL. Di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. 2. Kelebihan ADSL. A. Kecepatan internet koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. B. Mempunyai pembagian frekuensi dua macam, yaitu frekuensi tinggi atau menghantarkan data dan frekuensi rendah atau menghantarkan suara ataupun file. C. ADSL hemat biaya. Yang ketiga adalah kekurangan ADSL. Yang pertama, jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan terpengaruh. Yang kedua, kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSL AM, dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL.